Berhenti sekarang juga. Jika Anda berusia di atas 60 tahun dan masih rutin mengonsumsi 3 buah yang akan saya sebutkan, maka tanpa sadar, Anda sedang merusak kekuatan kaki dan sendi Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Buah-buahan yang selama ini dianggap sehat ini ternyata menjadi dalang di balik kaki yang semakin lemah, sendi yang kaku, dan nyeri yang tak kunjung hilang setelah usia 60 tahun. Lebih mengejutkan lagi, penelitian terbaru menunjukkan bahwa 7 dari 10 lansia yang mengalami kesulitan berjalan dan nyeri sendi kronis ternyata memiliki kebiasaan mengonsumsi ketiga buah ini setiap hari. Mereka tidak pernah menyangka bahwa buah-buahan favorit mereka justru menjadi bumerang yang melemahkan tubuh di masa senja. Jika Anda tidak ingin mengalami nasib yang sama, video ini wajib Anda tonton sampai habis. Jangan lewatkan informasi penting ini. Tekan tombol like sekarang dan subscribe channel Tips Lansia agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan vital lainnya yang bisa menyelamatkan hidup Anda. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Bagaimana kabar kesehatan Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan yang optimal. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga untuk berkunjung ke video kami kali ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mengunjungi channel Tips Lansia, selamat datang. Kami sangat senang bisa berbagi informasi kesehatan yang bermanfaat untuk para lansia tercinta. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan saya bercerita tentang salah satu pasien yang tidak akan pernah saya lupakan. Ibu Hastuti, seorang wanita berusia 64 tahun yang datang ke praktek dengan keluhan kaki yang semakin lemah dan sulit untuk berjalan jauh. Ibu Hastuti adalah sosok yang sangat aktif. Bahkan di usianya yang tidak muda lagi, ia masih rajin mengurus cucu-cucunya dan berkebun di halaman rumah. Namun, dalam 3 bulan terakhir sebelum berkonsultasi, Ibu Hastuti mulai merasakan bahwa kakinya tidak sekuat dulu. Ia sering merasa nyeri di bagian jempol kaki, terutama setelah bangun tidur. Yang lebih mengkhawatirkan, betisnya sering terasa kaku dan bengkak, membuat aktivitas hariannya terganggu. Setelah melakukan pemeriksaan mendalam dan menggali riwayat pola makan hariannya, saya menemukan fakta mengejutkan. Ibu Hastuti ternyata memiliki kebiasaan mengkonsumsi 3 jenis buah tertentu setiap hari yang tanpa disadari menjadi penyebab utama masalah kesehatannya. Sebagai seorang dokter yang telah berpengalaman menangani berbagai kasus kesehatan lansia selama puluhan tahun, saya sering menemukan bahwa banyak masalah kesehatan di usia senja sebenarnya dipicu oleh hal-hal sederhana yang sering diabaikan, termasuk pemilihan buah-buahan yang dikonsumsi sehari-hari. Ketika seseorang memasuki usia 60 tahun ke atas, metabolisme tubuh mengalami perubahan signifikan, termasuk cara tubuh memproses gula dan mengelola cairan. Sistem pencernaan lansia tidak lagi seefisien masa muda, sehingga konsumsi buah-buahan tertentu yang tinggi fruktosa atau gula dapat memicu peningkatan kadar asam urat dalam darah. Asam urat yang berlebihan ini kemudian mengkristal dan menumpuk di persendian, terutama di area kaki, menyebabkan peradangan dan nyeri yang berkepanjangan. Selain itu, beberapa buah yang mengandung karbohidrat tinggi dapat menyebabkan tubuh menahan cairan berlebihan, mengakibatkan kaki bengkak dan terasa berat. Yang lebih mengkhawatirkan, proses peradangan kronis yang dipicu oleh konsumsi buah-buahan yang tidak tepat ini dapat mempercepat kerusakan tulang rawan dan melemahkan otot-otot penyangga kaki. Inilah sebabnya mengapa banyak lansia mengalami penurunan mobilitas yang signifikan meskipun tidak memiliki riwayat cedera atau penyakit serius. Kondisi ini bukan hanya mempengaruhi kualitas hidup, tetapi juga meningkatkan resiko jatuh dan cedera yang lebih parah. Penelitian terbaru dalam bidang geriatri menunjukkan bahwa pemilihan buah yang tepat dapat menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan sendi dan kekuatan kaki di usia lanjut. Buah-buahan yang kaya antioksidan dan rendah gula dapat membantu mengurangi peradangan, sementara yang tinggi serat dapat membantu menstabilkan gula darah dan mencegah penumpukan asam urat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mendalam tentang ketiga buah yang harus diwaspadai dan solusi praktis mengatasinya, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Tips Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami yang bisa membantu menjaga kesehatan optimal di usia emas. Sekarang, mari kita bahas ketiga solusi praktis yang akan mengubah hidup Anda. Buah pertama yang perlu diwaspadai adalah anggur dan apel hijau. 2 jenis buah yang sangat populer di kalangan lansia karena rasanya yang manis dan mudah dikonsumsi.
Namun, siapa sangka bahwa di balik kelezatan tersebut tersimpan bahaya yang mengintai kesehatan persendian Anda? Anggur dan apel hijau mengandung kadar fruktosa yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan beberapa permen atau makanan manis lainnya. Fruktosa, berbeda dengan glukosa biasa, memiliki jalur metabolisme yang unik dalam tubuh. Ketika fruktosa masuk ke dalam sistem pencernaan lansia, organ hati akan langsung memprosesnya tanpa memerlukan insulin. Proses ini terdengar baik, namun kenyataannya justru berbahaya, karena menghasilkan produk sampingan berupa asam urat dalam jumlah yang signifikan. Pada lansia, sistem ekskresi ginjal sudah tidak optimal lagi, sehingga asam urat yang berlebihan ini tidak dapat dikeluarkan dengan sempurna dari tubuh. Penumpukan asam urat ini kemudian akan mengkristal dan menyerang persendian, dimulai dari area yang paling rentan seperti jempol kaki, pergelangan kaki, dan lutut. Kristal asam urat tersebut akan memicu reaksi peradangan hebat yang menyebabkan nyeri menusuk, kemerahan, dan pembengkakan pada sendi. Yang lebih berbahaya lagi, peradangan kronis ini akan merusak tulang rawan secara permanen, membuat sendi menjadi kaku dan sulit digerakkan. Sebagai gantinya, saya sangat merekomendasikan salak sebagai pilihan buah yang jauh lebih aman dan bermanfaat. Salak merupakan buah lokal Indonesia yang memiliki kandungan serat larut tinggi, vitamin C yang cukup, dan yang paling penting, indeks glikemik yang rendah. Serat larut dalam salak akan membantu memperlambat penyerapan gula dalam darah, mencegah lonjakan gula darah yang dapat memicu produksi asam urat berlebihan. Selain itu, salak juga mengandung senyawa tanin yang memiliki sifat antiinflamasi alami. Senyawa ini dapat membantu mengurangi peradangan yang sudah terjadi di persendian dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada tulang rawan. Tekstur salak yang renyah juga merangsang produksi air liur yang secara tidak langsung membantu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi yang optimal. Pengalaman klinis menunjukkan hasil yang menggembirakan pada pasien yang mengganti kebiasaan mengonsumsi anggur dengan salak. Seorang pria berusia 62 tahun yang menjadi pasien saya mengeluhkan nyeri jempol kaki yang muncul setiap malam setelah ia mengonsumsi segelas jus anggur sebagai camilan sehat. Nyeri tersebut bahkan membuatnya sulit tidur dan harus mengonsumsi obat pereda nyeri secara rutin. Setelah saya menyarankan untuk menghentikan konsumsi anggur dan menggantinya dengan 2 buah salak setiap pagi, perubahan mulai terasa dalam waktu 2 minggu. Nyeri jempol kakinya berkurang drastis dan dalam sebulan ia sudah tidak memerlukan obat pereda nyeri lagi. Yang lebih membanggakan, kadar asam urat dalam darahnya turun dari 8,5 mg per desiliter menjadi 6,2 mg per desiliter, masuk dalam rentang normal untuk usianya. Buah kedua yang sering menjadi tersangka tersembunyi adalah pisang. Buah yang selama ini dianggap sebagai sumber kalium terbaik dan sangat direkomendasikan untuk kesehatan jantung. Namun, konsumsi pisang yang berlebihan, terutama pada lansia, ternyata dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan pada kesehatan kaki dan persendian. Masalahnya bukan terletak pada kaliumnya, melainkan pada kombinasi kandungan gula dan karbohidrat kompleks yang tinggi dalam satu buah pisang. Sebuah pisang berukuran sedang mengandung sekitar 14 gram gula alami dan 27 gram karbohidrat total. Bagi lansia yang metabolismenya sudah melambat, jumlah ini dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cukup signifikan, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah lebih dari 1 buah per hari. Lonjakan gula darah ini akan memicu tubuh untuk memproduksi insulin dalam jumlah besar, yang sayangnya pada lansia seringkali tidak bekerja dengan efektif. Insulin yang tidak bekerja optimal ini akan menyebabkan tubuh mengalami kesulitan dalam mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Akibatnya, tubuh akan cenderung menahan cairan berlebihan, terutama di bagian tungkai bawah karena pengaruh gravitasi. Kondisi ini yang kemudian menyebabkan kaki bengkak, betis terasa kaku, dan sendi-sendi kaki terasa berat serta sulit digerakkan. Yang lebih mengkhawatirkan, penumpukan cairan berlebihan ini juga akan meningkatkan tekanan pada pembuluh darah kecil di sekitar persendian. Tekanan berlebihan tersebut dapat mengganggu sirkulasi darah dan suplai oksigen ke jaringan sendi, yang pada akhirnya akan mempercepat proses degenerasi tulang rawan dan melemahkan ligamen penyangga sendi. Buah naga hadir sebagai alternatif yang jauh lebih baik untuk menggantikan pisang dalam menu harian lansia.
Buah eksotis ini memiliki kandungan gula yang sangat rendah, hanya sekitar 8 gram per 100 gram buah atau hampir setengah dari kandungan gula pisang. Selain itu, buah naga kaya akan serat larut yang dapat membantu memperlambat penyerapan gula dalam darah, mencegah lonjakan gula darah yang tidak diinginkan. Keunggulan lain dari buah naga adalah kandungan antioksidan yang sangat tinggi, terutama betalain yang memberikan warna merah pada buah naga merah. Betalain memiliki sifat antiinflamasi yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dibandingkan vitamin C dalam mengatasi peradangan pada persendian. Senyawa ini bekerja dengan cara menghambat produksi mediator inflamasi seperti prostaglandin dan leukotrien, yang menjadi penyebab utama nyeri dan pembengkakan sendi. Buah naga juga mengandung magnesium dalam jumlah yang cukup signifikan. Magnesium berperan penting dalam fungsi otot dan saraf, membantu otot-otot kaki untuk rileks dan mencegah kram atau kekakuan yang sering dialami lansia. Selain itu, magnesium juga membantu dalam proses pembentukan kolagen, protein penting yang menjadi komponen utama tulang rawan dan ligamen. Salah satu kasus yang sangat berkesan adalah seorang wanita berusia 72 tahun yang menjadi pasien saya. Beliau memiliki kebiasaan mengkonsumsi 2 buah pisang setiap hari, 1 di pagi hari dan 1 lagi di sore hari, dengan alasan ingin menjaga kesehatan jantungnya. Namun dalam beberapa bulan terakhir, ia mengeluhkan kakinya terasa semakin berat, terutama di bagian betis, dan sering mengalami kesemutan di jari-jari kaki. Setelah melakukan pemeriksaan dan evaluasi pola makan, saya menyarankan untuk mengurangi konsumsi pisang menjadi setengah buah setiap 3 hari dan menggantikannya dengan setengah buah naga setiap malam sebelum tidur. Hasilnya sungguh mengembirakan. Dalam 2 minggu pertama, pembengkakan di betisnya mulai berkurang dan kakinya terasa lebih ringan saat berjalan. Setelah sebulan menjalani pola makan baru ini, ia bahkan bisa kembali berjalan ke pasar yang berjarak 500 meter dari rumahnya tanpa merasa lelah berlebihan. Solusi ketiga dan terakhir yang akan saya bagikan adalah kombinasi yang saya sebut sebagai pasangan emas untuk kesehatan persendian lansia, alpukat dan tempe. Kombinasi ini mungkin terdengar tidak biasa. Namun, dari sisi ilmu kedokteran, kedua makanan ini saling melengkapi dalam memberikan nutrisi optimal untuk kesehatan sendi dan kekuatan kaki di usia lanjut. Alpukat merupakan sumber lemak sehat yang luar biasa, terutama asam lemak omega-3 dan omega-9 yang berperan sebagai pelumas alami bagi persendian. Berbeda dengan lemak jenuh yang dapat memicu peradangan, lemak tak jenuh dalam alpukat justru memiliki sifat antiinflamasi yang sangat kuat. Ketika dikonsumsi secara teratur, lemak sehat ini akan membantu menjaga viskositas atau kekentalan cairan sinovial, cairan pelumas yang terdapat di dalam rongga sendi. Cairan sinovial yang memiliki kualitas baik akan memungkinkan tulang-tulang sendi bergerak dengan lancar tanpa gesekan yang berlebihan. Pada lansia, produksi cairan sinovial secara alami akan menurun dan kualitasnya juga tidak sebaik masa muda. Konsumsi alpukat secara teratur dapat membantu mempertahankan kualitas cairan sinovial tersebut, sehingga sendi tetap dapat bergerak dengan fleksibel dan bebas nyeri. Alpukat juga kaya akan vitamin E, antioksidan kuat yang berperan dalam melindungi tulang rawan dari kerusakan akibat radikal bebas. Proses penuaan alami menghasilkan banyak radikal bebas yang dapat merusak struktur kolagen dan proteoglikan dalam tulang rawan. Vitamin E bekerja sebagai perisai yang melindungi komponen-komponen penting ini dari kerusakan, sehingga memperlambat proses degenerasi sendi. Tempe sebagai makanan fermentasi tradisional Indonesia membawa keunggulan yang tidak kalah penting. Proses fermentasi pada tempe menghasilkan senyawa isoflavon yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tulang dan sendi. Isoflavon memiliki struktur molekul yang mirip dengan estrogen alami, sehingga dapat membantu mempertahankan kepadatan tulang pada lansia, terutama wanita yang sudah mengalami menopause. Selain isoflavon, tempe juga merupakan sumber protein nabati berkualitas tinggi yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Protein ini sangat penting untuk mempertahankan massa otot yang menopang persendian. Pada lansia, terjadi proses sarkopenia, penurunan massa otot yang dapat melemahkan dukungan terhadap persendian.
Konsumsi protein berkualitas dari tempe dapat membantu memperlambat atau bahkan mencegah proses sarkopenia ini. Kombinasi alpukat dan tempe juga memberikan efek sinergis dalam mengatasi peradangan kronis. Lemak sehat dari alpukat akan membantu penyerapan isoflavon dari tempe dengan lebih optimal. Sementara protein dari tempe akan membantu tubuh memanfaatkan vitamin E dari alpukat dengan lebih efektif. Sinergi ini menciptakan efek antiinflamasi yang jauh lebih kuat dibandingkan jika kedua makanan tersebut dikonsumsi secara terpisah. Dari sisi praktis, kombinasi ini juga sangat mudah untuk diimplementasikan dalam menu harian lansia. Alpukat dapat dikonsumsi sebagai jus tanpa gula tambahan atau dimakan langsung sebagai buah. Sementara tempe dapat diolah menjadi berbagai hidangan lezat seperti tempe goreng, tempe bacem, atau sup tempe yang hangat dan menyehatkan. Salah satu kasus yang sangat membekas dalam praktik saya adalah seorang pria berusia 67 tahun yang datang dengan keluhan sakit pinggul kronis yang sudah berlangsung selama hampir 2 tahun. Nyeri tersebut membuatnya sulit berjalan jauh dan bahkan sulit bangun dari posisi duduk. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya tanda-tanda osteoartritis ringan. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah massa ototnya yang sudah berkurang cukup signifikan. Setelah konsultasi mendalam, saya menyarankan program nutrisi khusus yang mencakup konsumsi setengah buah alpukat 3 kali seminggu dan tempe sebagai lauk pendamping nasi setiap hari. Dalam bulan pertama, beliau mulai merasakan bahwa nyeri pinggulnya berkurang, terutama saat bangun tidur pagi. Yang lebih mengembirakan, setelah menjalani program ini selama 3 bulan, beliau sudah bisa berjalan ke masjid yang berjarak 200 meter dari rumahnya untuk melaksanakan sholat berjamaah, sesuatu yang tidak bisa dilakukannya selama hampir 2 tahun terakhir. Setelah memahami ketiga solusi praktis di atas, penting bagi kita untuk membahas takaran yang aman untuk dikonsumsi oleh para lansia. Ingat, meskipun buah-buahan pengganti yang saya rekomendasikan jauh lebih aman, konsumsi berlebihan tetap tidak dianjurkan, karena setiap tubuh memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Untuk salak, takaran yang ideal adalah 2 hingga 3 buah berukuran sedang per hari, sebaiknya dikonsumsi di pagi hari setelah sarapan. Waktu konsumsi ini penting, karena serat dalam salak membutuhkan waktu untuk bekerja optimal dalam sistem pencernaan. Bagi lansia yang memiliki riwayat masalah pencernaan, seperti MAH atau GERD, sebaiknya konsumsi salak dikurangi menjadi 1 hingga 2 buah per hari, dan pastikan untuk mengunyahnya dengan baik. Buah naga dapat dikonsumsi dengan takaran setengah hingga 1 buah berukuran sedang per hari, idealnya di sore atau malam hari. Kandungan magnesium dalam buah naga akan bekerja lebih optimal saat tubuh dalam kondisi istirahat, membantu otot-otot rileks, dan mempersiapkan tubuh untuk regenerasi sel-sel yang rusak selama tidur malam. Namun, bagi lansia yang memiliki diabetes, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter untuk menyesuaikan takaran dengan kondisi gula darah. Untuk kombinasi alpukat dan tempe, alpukat dapat dikonsumsi setengah buah 3 kali dalam seminggu, sementara tempe sebaiknya dikonsumsi 50 hingga 75 gram per hari sebagai lauk pendamping. Penting untuk tidak mengonsumsi alpukat setiap hari, karena kandungan kalorinya yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan berat badan jika tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup. Tempe sebaiknya diolah dengan cara dikukus, direbus, atau ditumis dengan sedikit minyak untuk menghindari penambahan kalori berlebihan. Yang tidak kalah penting adalah memperhatikan waktu konsumsi dan kombinasi dengan makanan lain. Hindari mengonsumsi ketiga buah pengganti ini bersamaan dengan obat-obatan tertentu, terutama obat pengencer darah atau obat diabetes, karena dapat mempengaruhi efektivitas obat tersebut. Selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi jika Anda sedang menjalani pengobatan khusus atau memiliki kondisi medis tertentu yang memerlukan diet khusus. Dari pembahasan mendalam yang telah kita lakukan hari ini, dapat disimpulkan bahwa pilihan buah-buahan yang tepat ternyata memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga kesehatan kaki dan persendian di usia lanjut. 3 buah yang perlu diwaspadai, anggur, apel hijau, dan pisang dalam jumlah berlebihan dapat menjadi pemicu tersembunyi berbagai masalah persendian yang sering dialami lansia, mulai dari nyeri sendi hingga kekakuan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Solusi penggantian yang telah dibahas, salak sebagai pengganti anggur dan apel hijau,
buah naga sebagai alternatif pisang, serta kombinasi alpukat dan tempe sebagai pasangan emas untuk kesehatan sendi bukan hanya sekedar teori, namun telah terbukti memberikan hasil positif dalam praktik klinis. Ketiganya bekerja dengan mekanisme yang berbeda, namun saling mendukung, yaitu mengurangi produksi asam urat, mencegah penumpukan cairan berlebihan, dan menyediakan nutrisi penting untuk kesehatan tulang rawan dan otot penyangga. Yang membuat solusi ini semakin menarik adalah kemudahan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga jenis makanan pengganti ini mudah ditemukan di pasar tradisional maupun modern dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat diakses oleh semua kalangan lansia. Selain itu, cita rasa yang nikmat dan cara pengolahan yang beragam membuat program pergantian ini tidak terasa sebagai pengorbanan, melainkan sebagai penemuan menu baru yang menyehatkan. Namun, penting untuk diingat bahwa perubahan pola makan ini harus dilakukan secara bertahap dan konsisten untuk mendapatkan hasil yang optimal. Rome wasn't built in a day. Kesehatan sendi yang prima juga tidak dapat diwujudkan dalam sekejap mata, namun memerlukan komitmen dan kesabaran dalam menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Dengan tekad yang kuat dan dukungan keluarga, setiap lansia dapat menikmati masa emas dengan kaki yang kuat dan sendi yang sehat. Bagaimana dengan ibu dan bapak semua? Apakah selama ini Anda termasuk dalam kelompok yang rutin mengonsumsi ketiga jenis buah yang telah kita bahas tadi? Jangan merasa bersalah jika jawabannya adalah iya, karena kesalahan yang dilakukan tanpa pengetahuan bukanlah sebuah dosa, melainkan kesempatan untuk memperbaiki diri menuju hidup yang lebih sehat dan berkualitas. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk meninggalkan kebiasaan lama yang ternyata merugikan kesehatan kita. Mulai dari hari ini, cobalah untuk secara perlahan mengurangi konsumsi anggur, apel hijau, dan pisang berlebihan, kemudian gantikan dengan alternatif sehat yang telah kita pelajari bersama. Ingat, setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah investasi besar untuk kesehatan masa depan kita. Jika informasi ini bermanfaat bagi Anda, jangan simpan sendiri. Bagikan video ini kepada teman-teman, saudara, atau tetangga yang juga berusia lanjut. Siapa tahu sharing yang Anda lakukan hari ini dapat menyelamatkan mereka dari penderitaan nyeri sendi yang berkepanjangan. Mari kita saling peduli dan saling mendukung dalam menjalani masa emas dengan sehat dan bahagia. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe channel Tips Lansila, dan nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap jaga kesehatan.